semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Waduh, Ruben Amorim dituduh sengaja bikin dirinya dipecat Manchester United. Manchester United lagi-lagi tumbang di Old Trafford, menelan kekalahan 3-1 kontra Brighton di Liga Premier Inggris, Minggu 19 Januari. Ruben Amorim pun menyampaikan kritik pedas untuk anak-anak asuhnya, dengan berkata kepada reporter, "Jika kami mungkin Manchester United terburuk sepanjang sejarah. Saya tahu, kalian ingin judul untuk berita utama kan? Tapi saya mengatakan ini karena kami harus mengakui dan mengubah itu. Nih, judul berita utama untuk kalian." Presenter beIN Sports Richard Keys menulis di blog pribadinya, "Ruben Amorim mikir apa sih ketika dia mengatakan itu kemarin? Apa dia sudah gila? Apa gunanya berbicara seperti itu? Bukannya dia ditunjuk untuk memperbaiki situasi? Percayalah, saya benar-benar tidak berminat membicarakan Manchester United hari ini, tapi bagaimana mungkin saya diam saja? Kami Man United terburuk sepanjang sejarah, pasti masuk halaman belakang Daily Mail. Saya bukan mengkritik mereka, Daily Mail. Toh semua media melakukan hal yang sama, entah di media sosial, radio, televisi, atau surat-surat kabar di berbagai belahan dunia lain. Saya masih tidak paham apa yang Amorim coba lakukan dengan mengatakan itu. Kita tahu Man United jelek, dan karena itulah Anda direkrut, Ruben. Tugas Anda adalah memperbaiki mereka, bukan bilang kepada kami, saya cuma punya satu cara, dan meneruskannya dengan mengumbar kepada dunia bahwa pemain-pemain Anda sampah, mereka pemain-pemain yang harus Anda bantu keluar dari kekacauan itu." Keys menambahkan, "Beberapa pekan yang lalu saya bilang dia sengaja mencoba membuat dirinya dipecat. Sekarang saya semakin yakin. Kalau saya jadi bosnya, akan saya telepon dia pagi ini dan mengabulkan keinginannya itu. Sekarang tim lawan akan bermain dengan lebih percaya diri karena mereka tahu dia mempercayai itu." Tak cuma itu, ia juga seolah-olah bilang kepada para penggemar, yang sudah diporoti oleh kenaikan harga tiket Jim Ratcliffe, "Hei dungu, kami cuma menguras uang kalian dengan janji-janji kosong. Ya Tuhan, akan seburuk apalagi kondisi di Old Trafford?" Man United, yang dibawa Amorim berhasil memetik hasil positif kontra dua rival Manchester City dan Liverpool tapi terperosok di peringkat 13 Liga Premier Inggris, akan kembali beraksi dengan menjamu Rangers, Jumat 24 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Dekati Lecce, MU buka peluang rekrut Patrick Dorgu. Manchester United dikabarkan tengah melakukan pendekatan terhadap Lecce untuk mendatangkan bek tengah asal Denmark, Patrick Dorgu, di awal tahun ini. Manchester United dikabarkan sedang menjajaki kemungkinan merekrut Patrick Dorgu, bek kiri muda milik Lecce. Dilansir dari The Athletic, diskusi awal telah dimulai untuk mendatangkan pemain internasional Denmark tersebut guna memperkuat skuad Setan Merah di jendela transfer bulan ini. Posisi bek kiri menjadi perhatian utama manajer Ruben Amorim, yang tengah berusaha menambah kualitas di area ini. Dalam formasi 3-4-2-1 yang digunakan Amorim, posisi bek kiri kerap menjadi titik lemah. Diogo Dalot, meskipun sering dimainkan di sisi tersebut, adalah pemain alami di posisi bek kanan dan kesulitan beradaptasi dengan tuntutan peran ini. Dua bek kiri alami United, Tyrell Malacia dan Luke Shaw, masih absen karena cedera, memaksa klub untuk mencari alternatif di bursa transfer. Selain Dorgu, Man United sebelumnya dikaitkan dengan Alphonso Davies dari Bayern Munich dan Nuno Mendes dari Paris Saint-Germain. Namun, kedua pemain tersebut hampir menandatangani perpanjangan kontrak dengan klub mereka masing-masing, membuat peluang United untuk merekrut mereka semakin kecil. Klub juga sempat menunjukkan ketertarikan pada Milos Kerkez dari Bournemouth, namun sang pemain tidak tersedia untuk transfer bulan ini. Patrick Dorgu menjadi target utama karena performanya yang impresif bersama Lecce. Pemain berusia 18 tahun ini telah mencatatkan 34 penampilan musim lalu, mencetak 2 gol, dan menunjukkan fleksibilitas bermain di beberapa posisi, termasuk bek kiri, gelandang kiri, hingga sayap kanan. Keserbagunaannya dianggap cocok dengan kebutuhan Amorim, meskipun Manchester United harus bersaing dengan Napoli untuk mendapatkan tanda tangan pemain muda berbakat ini. Marcus Rashford berpotensi reuni dengan Mason Greenwood. Marcus Rashford dikabarkan berpotensi reuni dengan mantan rekan setimnya di Manchester United, Mason Greenwood, usai Marseille dikabarkan tertarik padanya. Marcus Rashford tampaknya tidak lagi menjadi pemain yang diandalkan di Old Trafford di bawah asuhan pelatih asal Portugal, Ruben Amorim. Meski memiliki kontrak jangka panjang yang menguntungkan, Manchester United dikabarkan terbuka untuk mendengarkan tawaran bagi penyerang berusia 27 tahun itu.
Langkah ini diyakini sebagai bagian dari strategi klub untuk mengumpulkan dana sekaligus memberikan ruang dalam skuad bagi pemain-pemain baru. Rashford telah sering dikaitkan dengan Paris Saint-Germain, tetapi laporan terbaru menunjukkan bahwa ia mungkin tidak akan bergabung dengan raksasa Ligue 1 tersebut. Menurut laporan L'Équipe, Olympique Marseille telah menunjukkan minat untuk merekrut sang penyerang dan berusaha mencapai kesepakatan dengan United. Ketertarikan Marseille ini tidak sepenuhnya mengejutkan, mengingat kesuksesan mereka sebelumnya dalam mendatangkan Mason Greenwood dari Man United. Pada tahun 2024, Greenwood meninggalkan Old Trafford untuk bergabung dengan Marseille dalam kesepakatan senilai 27 juta pound. Kini, Rashford mungkin berpeluang mengikuti jejak tersebut, terutama karena ia dikabarkan ingin menghidupkan kembali karirnya yang saat ini dianggap stagnan. Selain Rashford, Marseille juga memantau target lain untuk memperkuat lini serang mereka. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Mathys Tel, penyerang muda Bayern Munich. Pemain berusia 19 tahun ini dilaporkan masuk radar transfer Chelsea pada Januari ini. Namun, Marseille melihat peluang untuk merekrut Tel, yang saat ini kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler karena harus bersaing dengan Harry Kane di Allianz Arena. Dengan kondisi ini, Marseille tampak serius dalam ambisinya untuk membangun skuad yang kompetitif. Sementara itu, bagi Rashford, langkah keluar dari Old Trafford bisa menjadi awal baru yang ia butuhkan untuk mengembalikan performa terbaiknya. Napoli segera gelar pertemuan dengan MU, bahas transfer Alejandro Garnacho. Klub Serie A, Napoli belum menyerah untuk mendatangkan jasa Alejandro Garnacho. Tim asal Naples itu dilaporkan akan segera menego Manchester United lagi untuk transfer sang winger. Napoli saat ini lagi kekurangan tenaga di sektor sayap mereka. Ini disebabkan Vichak Kvaratskhelia sudah bergabung dengan klub tajir Prancis, PSG. Napoli sudah menemukan calon pengganti Kvara. Mereka ingin mendatangkan Alejandro Garnacho dari Manchester United untuk memperkuat sektor sayap mereka. Dilansir Corriere dello Sport, Napoli benar-benar serius ingin mendatangkan sang winger. Mereka akan mencoba untuk menuntaskan transfer sang winger dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, manajemen Napoli akan segera bergerak untuk mengamankan jasa Garnacho. Direktur mereka, Giovanni Manna telah menjadwalkan pertemuan dengan manajemen MU. Pertemuan ini akan membahas transfer Garnacho. Pihak Napoli dilaporkan akan berjuang meyakinkan MU untuk melepaskan sang winger ke tim mereka. Menurut laporan tersebut, Napoli kini siap menaikkan tawaran mereka untuk transfer Garnacho. Awalnya mereka mengajukan tawaran senilai 45 juta euro ke MU. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Setan Merah. Akhirnya Napoli dikabarkan bersedia menaikkan tawaran mereka menjadi 60 juta euro. Mereka berharap MU mau melepaskan sang winger sebelum bursa transfer ditutup. Tawaran baru Napoli ini kemungkinan besar akan ditolak oleh MU. Karena nilai ini masih di bawah keinginan Setan Merah. MU dilaporkan hanya mau melepas Garnacho di kisaran 70 juta euro, sehingga Napoli perlu menaikkan tawaran mereka lagi. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.